Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Sabar, 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 sabar. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Nggak apa-apa, Om. Hai guys, selamat pagi. Jangan lupa nonton terus channel Gloriski dan like, comment, share. Biar 1 juta subscriber. Penasaran dengan aku? 1 juta subscriber. Thank you. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blowriski dunia YouTuber tidak terkenal. Dan kali ini Blowriski lagi ada di Yamaha TDM. Kali ini Blowriski pakai Mio S dulu kawan-kawan. Kali ini ngevlog dulu gan, ya kan. Gila, bodoh. Gue juga mau lah di depan berfoto. Biarin, bodo amat ya kan. Gue mau apa? Gue foto pis. Gila, mau aja. Gue juga mau di foto-foto. Jadi kita bakal ke Kalianda kawan-kawan, kita bakal ada acara di sini, kita bakal nunjukin kalau motor Yamaha itu kuat nanjak ya kan. Pasti nanjak, pasti keren ya kan. Pasti cakep ya kan. Gila, barbar tuh. Halo. Oke, untuk menghemat baterai, jadi kita langsung cut aja ya, karena kita agendanya sebenarnya ada di Kalianda kawan-kawan. Jadi kalau misalkan ngevlognya dari sekarang, nanti baterainya takutnya habis gitu loh. Karena gue bakal menunjukkan betapa indahnya kota Kalianda ya kan. Buat subscriber Abang Rizky yang di Kalianda ya, I'm coming man, gila for you, gila. Oke, Bang Rizky cut aja langsung ya kawan-kawan ya, karena nanti takutnya baterainya habis. Selamat bertemu di Kalianda. Oke kawan-kawan, jadi tadi sebenarnya ada yang crash, cuma tidak kerekam. Sayang sekali. Astagfirullahaladzim. Aduh, dasar manusia konten. Oke, kali ini kita barusan nyampe di mana nih? Kita baru nyampe di mana? Hai. Kita baru nyampe di mana kawan-kawan? Ya, ini sekitar di daerah jembatan mana gitu. Ini kayaknya daerah Wailalaan gitu loh. Dan gue posisinya lagi ada di depan deh. Wah, dengan bangganya ya kan. Sepi banget. Kawan-kawan gue udah pada di belakang semua kawan-kawan. Gila, woi. Woi. Wah, gila lo, gila lo. Hah, gila. Mau bunuh lu semua rombongan belakang ini. Nih, gila mobil Pix ya kan. Gila, sayang nyawa pastinya. Gila. Aduh. Hampir aja gua adu banteng. Gue mah males loh kalau di jalanan itu ya. Kadang-kadang bau kelek, bau terasi, ada aja baunya. Jarang gue kalau jalan-jalan itu bau bunga gitu, bau wangi. Pasti kalau gue lagi jalan tuh baunya terasi, bau kelek, dua itu doang. Aduh, nyari duit begini nih kawan-kawannya. Panas-panas demi secercari rupiah buat makan, buat isi bensin Blue Emon. Ya ginilah kerjaan Bang Rizky kawan-kawan ya. Gue jelas ini. Gini dong, nggak berani. Tapi bisa ini. Aduh. Gimana Om? Sampai Gor Kalianda ya, kalian lihat ya. Gila cuy, 1 liter doang kawan-kawan, dari Bandar Lampung sampai Gor Kalianda. Nah, cara bukanya gimana? Oh gitu, cara bukanya di sini doang ya kawan ya. Dek, bensin. Waduh, ini dia cuy, yang ditunggu-tunggu pemirsa. Sini saya. Pertamak ini harganya apa? Premium ya? Ya udah 10.000 aja. Oke, jadi sekarang Bang Rizky lagi ada di Kalianda ya. Lihat ke pemandangannya coy, luar biasa sekali pemirsa. Gila. Ini ada Bromen, kita lihat Bromen nih. Bromen KW. Tuh, ada Bro Omen tuh di belakang. Ada Om Barbar juga. Bapak pergi dulu Bapak. Halo. Kita lah, iya Bro Rizky. Iya Bro Rizky itu Bro Rizky. Kita lagi di mana ini kawan-kawan?
Kalian kita lagi asik. Wah, ada uhti. Berhenti. Bentar. Kita modusin. Kalau pantai Labuan Saka di mana? Oh, nggak tahu ya. Mau digonceng ya sekalian? Oh ya udah. Dadah. Nih kita Kalianda bro. Wuhu. Tuh Kalianda tuh. Bersama Bro Omen dan Om Barbar. Jadi kawan-kawan ya, semenjak corona ini kita nggak pernah yang namanya liburan. Jadi baru kali ini kita orang liburan. Akhirnya kita bisa liburan juga kawan-kawan. Setelah kayak lama ngerasain touring lagi kawan-kawan. Terima kasih lah buat Yamaha yang udah ngajak kita ke touring bertiga. Aduh. Oke, kita ke kanan Om. Oke kawan-kawan, jadi kalau misalkan kawan-kawan yang punya Mio S atau punya Frigo, gue kasih tau aja. Jadi Yamaha itu mengeluarkan salah satu motor dengan 125 cc, di mana teknologinya itu udah memiliki teknologi Blue Core dan juga memiliki keiritan bensin yang lebih irit dari mesin-mesin sebelumnya kawan-kawan. Jadi namanya teknologi Blue Core itu adalah teknologi yang dimana diperbaharui. Yang tadinya itu Yamaha itu punya, yang gue tau gue mohon maaf kalau gue salah ya. Gue kemarin cuma baca-baca doang atau nonton di YouTube ya. Jadi Blue Core itu adalah teknologi setelah dari injection ya, full injection. Habis full injection, habis itu terciptalah Blue Core. Jadi Yamaha itu melakukan inovasi dari mesin sebelumnya. Nah, dari hasil inovasi itu disebutlah teknologi Blue Core ya, seperti yang kalian lihat ini kawan-kawan motornya. Jadi Bang Rizky sekarang lagi naik motor Mio S, di mana motor Mio S ini gue sedikit terngiang-ngiang ya, karena motor Mio itu adalah motor mantannya Bang Rizky. Jadi dulu motor mantan gue itu adalah Mio ya. Jadi ya gue pas naik Mio ini kayak gimana gitu, kayak kerasa ada kenangannya gitu. Aduh Barbar deh, ganggu aja. Udah lah. Oke, sekarang Bang Rizky lagi ada di Kalianda kawan-kawan ya. Dan sekarang Bro Rizky menuju ke Pantai Labuan Saka kalau nggak salah namanya. Dan ini jalannya itu ngeliuk-ngeliuk banget, kalian bisa lihat. Jalannya itu bener-bener ngeliuk-ngeliuk kawan-kawan. Jadi ya gue nggak beraniin tangan satu karena jalannya juga nggak terlalu apa ya, bukan jalan besar, masih bisa dikondisikan dengan tangan satu. Jangan dicontoh. Tapi di sini gue bakal ngambil view-nya. Ini view-nya indah banget kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kalian yang mungkin di Kalianda pasti udah sering lah main di sini. Ini view-nya itu bener-bener kayak alami pedesaan karena kita muterin Gunung Raja Basah kawan-kawan. Tuh gunungnya ada di belakang gue. Tuh. Gila. Keren ya gunungnya. Cakep ya. Pemandangannya itu loh, luar biasa loh kawan-kawan. Tuh. Cakep gak? Cakep ya. Ada jagung-jagungnya gitu tuh. Kayak di TV-TV kan, ya kan? Gila, pemandangannya coy, gila coy. Keren bener coy, pemandangannya coy. Anjir. Ngapain coba Om Barbar itu? Pekerjaan. Berantem aja kerjaannya. Hah? Ada. Hei, sadar deh. Lu ini. Ada. Om Barbar make ada. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin belum liburan karena corona, alhamdulillah Bro Rizky bisa ngerasain liburan kawan-kawan setelah bertahun-tahun ya. Lebay, berbulan-bulan maksudnya, hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun, Pak, ya juga. Hampir setahun Pak, gue gak jalan-jalan. Nah iya deh, gue beringat baru kali ini gue jalan-jalan kawan-kawan. Jadi ini daerahnya itu Pak, pantai gitu kawan-kawan, dan itu cakep banget. Nanti kalau misalkan kalian lihat tuh, gila, luar biasa kawan-kawan. Gantengnya tempatnya luar biasa kawan-kawan. Gila pas kita lompat gila pada numirangan. Gila boy, jalannya boy. Jalannya cuy. Jalannya gila kayak di hutan, kayak di ini Jurassic Park. Gila. Bener-bener jalannya kawan-kawan. Nikang-nikung gitu kayak temen gue yang nikung pacar gue dulu. Esolade. Gila laut cuy. Wow. Gokil cuy pemandangannya cuy. Wah gila sih, gue udah lama banget kawan-kawan gak liburan kayak gini. Wah gila cuy. Wah gue udah lama banget kawan-kawan gak liburan kayak gini. Gue kangen sih ngeliat laut cuy. Tuh kawan-kawan gunungnya tuh.
Kayak Jurassic Park. Tinggal ada dinosaurusnya aja nih. Gila kayak itu di Jurassic Park. Laut baik kiri kali boy. Wah gila keren banget kawan-kawan. Gokil sih lautnya cuy. Liburan gue nih cuy. Weh. Waduh. Aduh. Sabar. Waduh. Nggak apa-apa om. Kenapa gara-garanya? Bisa gini. Wah nggak kerekam kawan-kawan. Waduh, padahal bisa konten itu tadi. Aduh, keren bener om. Lumayan om Jay. Keren banget ya. Sabar ya om ya. Udah tahan emosi tahan. Nggak apa-apa motor om. Oke kawan-kawan, sekarang Bro Rizky udah sampai di lokasi cafe apa namanya ya? Lupa gua. Cafe Labuan Saka kalau nggak salah ya. Tuh ini keren banget kawan-kawan view-nya. Cakep banget view-nya cuy. Gokil. Oh iya, orang pacaran. Wah ini gokil sih, keren parah ini cuy. Gokil cuy, orang pacaran di sini enak bener cuy. Gila keren banget. Wah gila keren banget anjir. Indahnya pemandangan. Banyaknya ondel-ondel. Keren banget, asem. Lihatlah pemirsa. Ini keren banget. Gila ini keren banget kawan-kawan. Oh iya, jadi gue mau ngasih tahu kalau daerah ini adalah daerah yang pernah kena tsunami. Gila cuy. Keren banget. Aduh cuy, liburan cuy. Lu pada di rumah aja lu. Gila cuy, ganteng banget cuy pemandangannya cuy. Wah ini sih gokil sih pemandangannya, subhanallah. Gokil. Nih kita orang lagi ada di kayak apa ya, gazebo gitu kan, dan pemandangannya itu langsung ke laut gitu. Gantengnya ini helm ya Allah, original. Kita tanya om ya, kira-kira kenal nggak ya om? Yo. Lu yang nanya om ya? Lu aja. Enggak, lu yang nanya. Ini gua ngebuktiin aja. Ya mas, pernah lihat YouTube nggak? YouTube pernah langsung pernah nggak? Siapa yang mau tahu? Kalau yang kalian lihat ini tahu nggak? Tahu nggak? Lalu gue pindah Jakarta aja. Nggak sebutin nama siapa? Coba buka YouTube. Lagi Albusori. Oke lah. Wah Albusori, wah gila lo. Emang daerah dia sih, emang daerah dia. Lagi buka YouTube nggak? Coba. Ada aplikasi YouTube nggak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan blue. Wah kebanyakan blue nih. Ada MBLO. Nggak di spasi sayang. Lalu gue pindah Jakarta lah besok lah. Saksikan ya vlognya hari Minggu ya kalau mbaknya menonton. Udah tahu belum channelnya? Channelnya Bro Rizky. Ketik dulu. Nah ini ya, nanti hari Minggu ya video ini ya, jam 5. Oke, jam 3 sore ya, ditonton ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Arahnya ke gue dong. Wah gila pemandangannya. Oke, kita bakal nyobain Mio S lagi. Yamaha Frigo ya. Tadi kan Bang Rizky pakai Mio S ya. Oke, kita bakal jelasin di sini kalau misalkan motor. Halo. Kalau motor si Frigo ini hampir sama Mio S kawan-kawan. Cuma ada sedikit perbedaan di bagian rollernya. Jadi kalau misalkan motor si Mio S itu rollernya lebih besar apa lebih kecil ya? Gue
Gua agak sedikit lupa kawan-kawan. Pokoknya perbedaannya antara si Mio S sama Frigo ini di bagian rollernya aja. Untuk mesin sama kawan-kawan ya. Cuma memang kenapa roller mereka berbeda, karena dari kaki-kaki ya. Kalau si Frigo ini dia bannya lebih gede, jadi membutuhkan roller yang besar atau kecil. Gue lupa ya kawan-kawan ya. Pokoknya intinya seperti itu. Tapi gue nggak bakal jelasin jelas mengenai spesifikasi mesin, karena ya gue di sini pengen memberikan apa ya, informasi mengenai bagaimana sensasi membawa motor Frigo sih tentunya. Terus juga kalau fiturnya Frigo ini kawan-kawan itu banyak banget. Kita jelasin dulu dari keylessnya ya. Seperti kalian tahu kalau motor zaman sekarang ya itu mengurangi penculikan, asik penculikan menghindari kehilangan motor ya kawan-kawan, karena ya kalian tahu kan kalau misalkan maling-maling sekarang sudah sarjananya tinggi sekali ya, segala apapun motor bisa dilibas dengan begitu mudahnya. Nah, jadi Bang Rizky kasih saran kalau kalian nyari kendaraan matic dan itu harian, usahakan keyless karena itu udah aman banget buat motor kalian, sehingga dihindarkan dari maling ya kawan-kawan ya, karena sangat luar biasa maling-maling sekarang itu motor aja bisa digibas kan kawan ya. Dijual berapa? Cuma 1 juta 2 jutaan motor kamu ya kan, padahal belinya motornya harganya puluhan juta, tapi karena malingnya lagi butuh duit jadi dijualnya cuma 1 juta 2 jutaan. Nah, terus juga kawan-kawan mungkin kalian belum tahu ya, kalau si Mio S ini juga memiliki fitur yang namanya Blue Core. Nah, yang gue jelasin tadi, Blue Core itu adalah salah satu andalan teknologi Yamaha, yang dimana Blue Core itu adalah seperti ceritanya kalau misalkan gue kemarin dijelasin itu kayak mesin lama tapi dirombak lagi atau nyari inovasi lagi dari mesin yang sama, jadi diperbarui lagi sehingga motor itu lebih irit dan juga kencang. Kalau rata-rata motor mau hemat itu biasanya motornya harus lambat ya kawan-kawan, karena mengurangi kapasitas kecepatan ya biar hemat, diakalin gitu loh. Tapi kawan-kawan, gue kasih tau aja kalau misalkan udah pakai tenaga Blue Core itu udah hemat, kencang juga iya kawan-kawan. Jadi gila. Kurang apa lagi coba Yamaha ini? Asik. Ngomong lu bang kayak dibayar ada. Jadi kawan-kawan ya, nyari motor matic entry level, gue saranin si Frigo ini udah sangat luar biasa sekali kawan-kawan ya. Cocok banget buat ibu kamu, mbak kamu ya kan, tante kamu. Terus juga fiturnya lagi di sini tangkinya kawan-kawan, tangkinya berada di bagian bawah kaki. Nah, yang tas gue ini di bawahnya tangki kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat, nah di bawah itu tangki. Kenapa? Karena di bawah tangki itu biar bagasinya jadi lebih besar. Si Frigo ini punya bagasi yang sangat luar biasa luasnya kawan-kawan. Naruh helm bisa pak, tapi kalau AGV Corsa harus dibalik posisinya pak, baru agak muat, itu pun ngeri pak. Full-face Yamaha yang standar itu masuk banget gitu. Tapi kalau AGV Corsa tadi udah gue coba agak riskan dikit sih, tapi bisa dipaksa sih. Dan juga kalau misalkan motor ini kalau di starter itu menggunakan sistem SMG ya kawan-kawan. Kalau kasarnya itu starternya itu nggak berisik kawan-kawan ya, tapi starternya itu lebih halus. Nah, di sini kita lagi ada agenda namanya agenda 125 kawan-kawan ya, Gen 125 maksudnya, sorry. Jadi di sini kita bakal nunjukin kalau motor si Frigo ini bisa nanjak ya. Tagline jangan lupa kawan-kawan ya. Tagline si Frigo ini apa? Pasti nanjak, pasti irit, pasti keren, pasti handal tentunya. Terus juga yang gue pakai ini adalah varian yang S ya, yaitu tipe tertinggi, artinya itu ada rem ABS-nya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang mau dengan merasakan motor matic aja ada ABS-nya. Nah, ini dia. Jadi motor ini ABS-nya kawan-kawan ya. ABS itu penting ternyata kalau untuk di bagian pengereman, terutama lagi apa ya, lagi ada hal yang mungkin ngejut gitu loh untuk ngerem. Tapi notifikasi ya, aspalnya nggak pasir ya kawan-kawan ya. Kalau pasir mau segala jenis pengereman juga pasti akan keeset kawan-kawan, ngesot ya. Jadi ya gue kasih tahu aja, ya Allah indahnya banget. Jadi seperti itu. Makanya motor ini gue kasih tahu aja, motornya punya fiturnya ABS, keyless, terus SMG, terus juga bagasinya luas kawan-kawan, dan juga ini motor juga tangkinya di bawah uniknya. Terus kalian kalau misalkan mau isi bensin itu kalian nggak perlu namanya berdiri lagi, kalian cukup duduk aja karena tangki bensinnya ada di bagian sebelah kiri ya. Nah, oke, di sini gue bakal ngasih tahu kalian kalau motor ini nanjak ya. Gue bakal ngasih jeda sedikit, gue mau buktiin kalau motor ini cukup nanjak. Jadi bisa kalian lihat, ini adalah tikungannya nanjak banget kan kawan. Set. Tapi motor ini pasti nanjak kawan-kawan. Kenapa? Karena Frigo itu memiliki tagline itu pasti nanjak. Apalagi yang Yamaha tidak berikan kepada kamu semua. Asik, harganya juga entry level ya kan. Cocok banget buat harian kamu ini motor. Oke. So, jadi kawan-kawan, misalkan kalian yang mungkin nyari motor matic, usahakan maticnya adalah Frigo dari Yamaha tentunya.